Oke, malam semuanya. Malam, Jar. Kita mulai ya. Malam. Oke. Oke, minggu lalu kita sudah bahas soal future tense ya. Mungkin perlu direview lagi. Perlu. Ya, jadi minggu lalu kita bahas yang ini nih, yang ini nih. I will dress. Nah, I will dress ini strukturnya biasanya adalah subject ditambah will terus ditambah verb. Nah, kemudian ditambah ini kalau positif. Nah, ini ya teman-teman. Subjek ditambah will ditambah verb. Ini kalau yang positif. Kemudian kalau negatif, will-nya ditambah not. Nah, kalau tanda tanya, ya will-nya pindah ke depan. Gitu. Ya. Nah, minggu lalu saya juga nerangin nih. Kata-kata will ini juga tergantung dengan derajat keyakinan. Seberapa yakin kalau kalian mau melakukan hal tersebut. Nah, dari paling atas. Nah, ini paling yakin nih, sure. Nah, ini sure. Ini yakin. Terus yang paling bawah di sini ini adalah tidak yakin. Ini ya. Nah, dari yang paling atas ini will. Nah, will ini kalau teman-teman yakin, oh besok saya pasti. Nah, ini will. Kalau masih ada sedikit keraguan, nah ini bisa pakai would. Nah, kalau should ini artinya harus. Ini ya. Harus. I should go. Nah, ini saya harus pergi. Atau I should cook. Nah, ini artinya saya harus memasak.
Kalau may ini artinya beda lagi. Ini artinya mungkin. Kalau could, nah ini saya bisa atau dapat. Ini ya. Kalau could ini seperti ini. Oh, I could meet you tomorrow. Nah, saya kayaknya bisa ketemu kamu besok. Nah, ini artinya I could. Atau I may. Nah, ini tapi kalau could ini semakin banyak tidak yakinnya. Ya bisa enggak gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti janjian sama orang misalnya gini kan kayak oh ya nanti insya Allah saya datang. Nah, insya Allah itu biasanya ada yang masih ragu-ragu, ada yang sudah yakin. Nah ini nih, ya kan? Kalau yang masih ragu-ragu ya bilang ragu-ragu, berarti I may. Nah, ya kalau sudah yakin I will gitu aja. Ya teman-teman ya. Oke. Mungkin ada yang mau tanyakan sampai sini teman-teman dari yang minggu lalu? Tidak ada? Tidak lanjut. Tidak ada, oke. Nah, seperti yang saya janjikan minggu lalu, kita akan coba nih, buatlah 1 atau 2 kalimat. Tapi gini, biar seru ya, biar seru. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya berdiskusi gitu. Ini ada 4 orang nih, nah cocok nih, pas gitu. 4 orang. Nah 4 orang ini nanti saya akan tunjuk jadi 2 orang sama 2 orang. Nanti kayak semacam percakapan singkat gitu ya. Bisa teman-teman kayak cerita nih mau apa gitu. Misal janjian mau ketemu apa? Mau apa? Misalkan, oh saya mau ke pasar besok, atau oh saya besok mau ketemu gitu, atau janjian, atau mungkin kayak oh saya pengen cerita nih dulu saya pernah jalan-jalan ke sini, atau oh saya dulu pernah bikin ini nih. Nah, itu boleh ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sini nggak ada. Oke. Oh atau gini aja biar gampang. Nanti misal saya tunjuknya misalnya Mbak Aziza nanti sama Mbak Ratati gitu ya. Iya. Nah nanti Mbak Aziza misal pengen bikin cerita nih kayak apa. Saya mau apa gitu atau saya janjian apa gitu. Ya. Nanti Saya mau libur. Mbak Ratatinya merespon singkat. Mungkin bisa. Oke, mencoba. Tapi kalau nggak bisa, maaf. Ya. Oke. Mbak Kusno Kotimah kerja kah masih? Iya, Sir. Tapi masih bisa. Putus suaranya. Sinyal. Mbak Kusno sinyalnya. Sinyalnya kedinginan. Keciknya. Oke, kayaknya Mbak Kusno bisa ya nanti ya. Sebentar ya. Oke. Versi pertama Mbak Ziza sama Mbak Suratati ya. Mbak Suratati, kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin apa? Liburan. Oke. Baik, silakan. Saya nanya Mbak Suhartati toh. Iya. Misalkan
bertanya boleh atau langsung cerita boleh. Jadi misalkan, Waduh, kalau cerita panjang nggak bisa. bukan, cerita seperti ini Mbak. Misal, tomorrow I want to cook fried banana. Nah, seperti yang minggu lalu Mbak Utami ceritakan, gitu kan. Nah, Saya mau datang aja ke rumahnya Mbak Suwartati deh. boleh. Mbak Ati aku panggilnya biar enak, biar gampang ya, jangan kepanjangan. Ya, gimana aja bisa lah. Gak apa-apa kan, ini kan masih kita. Halo Mbak Halo Miss Tati. Halo, Miss Aziza. How are you? Ulangin dulu dari pertama. Yo. Belum siap. Hello Miss Ati, how are you? I'm fine. How are you too? Jawabnya I'm fine too. I'm fine. I'm fine. Tomorrow I I'm want. good, I'm fine. I'm not okay atau I'm bad. Nah, itu. Tergantung situasinya. I'm fine. Miss Tati. Yes. I'm tomorrow go to your house. Bener nggak sih kayak gitu? Gini. Saya koreksi ya Mbak. Besok saya mau datang ke rumahmu. No. Oke. Nah, kalau strukturnya itu adalah subjek ditambah will, kan? I will. Dan ditambah verb, ditambah objeknya. Subjeknya di sini tadi Mbak Aziza siapa? I will. Tomorrow. Apa? Besok saya mau datang ke rumahmu, ke rumah Mbak Atat. Verbnya dulu. Datang dulu berarti. I will come. I will go atau I will come. Sorry. I will go to your house tomorrow. Apa nih? I will go to. Tomorrow I will go to your house. Adalah your house tomorrow. Your house tomorrow. Begini, Mbak Aziza, bisa diulang? Kelihatankah tulisan saya? Atau tomorrow-nya di depan? I will tomorrow go to your house. Itu kan? I will go to your house tomorrow. Tomorrow-nya di depan atau di paling belakang? Dan di tengah-tengah. Oh gitu ya. Tomorrow I will go to your house. Nah, mantap. Gitu? Betul. Thank you. Mbak Tati. Oke. Gimana jawabnya ya? Oke. Tomorrow I in the house. Oh, nih. Kalau I in the house itu kan berarti ini ya Mbak, stay, ya kan? Atau sebetulnya bisa pakai ini. Besok saya di rumah menunggumu gitu paling jawabannya ya. Bahasa Inggrisnya gimana? Oke, tomorrow I waiting for you. Tomorrow I will wait. Will wait. Tunggu. Wait I will for wait. you. Wait for you. Thank you, Miss Tati. I will wait for you in my house. Yes. Don't forget, jangan lupa siapin makanan. Itu gimana?
Don't Don't forget Don't forget nah to prepare the food. to Oh, prepare don't forget to prepare food. Yeah. Yes. Thank you. It's food. okay, no problem. I And will I want prepare Nih belakangnya. apa? the food. Ini I will the food. prepare the food Yes. for you Iya. tomorrow. Mantap. And Oke. okay. Mbak. Sudah ngerti jelas? Udah. Oke. Memang harus banyak bercakap baru mudeng ya. Kalau belajar nggak bercakap ya hilang aja gitu. Oh iya, betul. Harus bercakap. Nah, yang video kemarin baru saya koreksi. Banyak salah Ini ya. belum selesai saya. Nanti saya bikin videonya. Oke? Oke. Oke ya. Nah, sekarang gantian nih. Dan Mbak Utami sama Mbak Kusno Fatimah. Ya. Okay. Yang fitur atau yang atau yang selanjutnya? Oh, bebas. Mbaknya yang nentukan. Oke, coba. Ayo coba Mbak. Kalau salah benerin ya Kak. Yang rencanamu ke depan ya, Mbak ya. Are you plan for the future ya? Boleh. Oke. Siapa yang tanya? Silakan dibuat. Mau bicarakan apa ini? Misal. Liburan yuk, Mbak. Misalkan kayak aku tanya, apa rencanamu ke depan kan ya. Terus kamu Boleh. bilang, misalkan bulan depan aku mau ke Taipei atau libur kemana gitu. Boleh. Oh, Mbak Kusno Fatimah sudah tahu yang tadi kalimat pertama yang ditanyakan? Sudah. Sudah. Nah, silakan ditanyakan. Halo, Miss. hai. Hai. What are your plans for the future? Dulu ya, Oh, maksudnya sebentar. Nah, ini kan aku jangan tanya jawab ya. apa rencanamu ke depan. Iya, betul. Nah, tadi kan apa rencanamu ke depan? Ini ya. Nah, karena tadi Mbak Kusno bilangnya seperti what are you? Your Sebentar. Nanti saya kasih tahu bedanya. What are you plan ini kan? Yeah. What are you plan tomorrow ya? Apa next month? For future. Oh, for holiday ya. Boleh for. Nah, karena Mbak Kusnul pakainya are, ya kan? Terus ini pakainya plan. Ini harusnya kayak jadinya gini. Yes ya. What are you planning? Kenapa gini? Karena ini kayak seolah-olah present continuous dia. Ingat yang present continuous? Atau yang gini, Mbak. Jadi kalau kalau Mbak Kusnul tetap pakai what your plan ini kan for holiday. Nah, ini bukan pakai are, ini pakainya is. Gitu ya. Kenapa? Karena ini seperti objek gitu. Bukan kayak kita berbicara dengan orang. Bukan you, tapi plan-nya apa. Ngerti gak? Bedanya. Beda sedikit gitu ya. Paham kah? Iya.
Oke, silakan dilanjut, Mbak. Mbak Utami terus dijawab. Oh, Apa aku harus baca lagi? oh, Iya. Oh, ya udah aku baca lagi ya. Oke, Aku baca yang sorry. seperti dimut sama Mbak Utami. Iya, iya. Lupa, Mbak. Sorry. Oke. Ya udah aku baca lagi ya. Iya. What are you planning for holiday? What is your plan? Okay. Maybe I will go with my husband to visit my brother in Changhua because we have not seen him in a long time. oh, bentar. Saya tulis dulu ya, Mbak ya. Okay. Tadi Mbak Utami bilangnya Maybe I will. Oh, Oh, maybe I will go with my husband to visit my brother. To visit my brother in Changhua. Yeah. Nah, terus ada because-nya. Because we have not seen him in a long time. Long time. Oke, boleh. Artikan ya teman-teman ya. Maybe ini mungkin. Ini betul. Jadi kenapa? Ya, strukturnya ini pakai will di tengah. Jadi I will go with my husband. Nah, ini artinya saya akan pergi dengan suami saya. Nah, to visit my brother in Changhua, untuk mengunjungi saudara laki-laki saya di Changhua. Nah, selanjutnya because we have not atau we haven't seen. Nah, ini adalah struktur dari present tense. Present tense, present perfect. Ingat, yang has atau have, kemudian not, ya kan? Verb 3, ya kan? Ingat. Nah, ini adalah struktur dari present perfect. Itu ya, artinya ini ya teman-teman ya. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Kusnul. Aku akan jawab, wah liburan yang sangat menyenangkan. Oke, silakan. Terus berlanjut ya? Oh, kan udah 2 kalimat. Belum dijawab itu. Oke. Ya. Mbak Kusnul jawab dulu dong. Belum dijawab loh. Aku jawab happy weekend. Loh. Happy holiday. Bilangnya ini apa? Aku tanya apa? Mau bilang wah menyenangkan sekali, tadi artinya gitu. Iya. Nggak jadi. Kan saya nunggu artinya, saya mengerti kan. Wah, very happy. Ini. Apa? Tadi kan mau bilang ini ya. Wow. Atau liburan menyenangkan sekali. Liburan yang menyenangkan sekali atau gimana? Oh, gini aja. Wow, what a great holiday.
Nah, ini Oh, adalah great ya. kata-kata what a great holiday. Ini kayak kita kayak terkagum. Misalkan kayak, wah, liburan yang bagus. Nah, itu biasanya kayak gini. What a great holiday. Atau, wah, a great holiday. Atau gini, wah, that's That is good. that is a great holiday. Nah, itu adalah liburan yang luar biasa. Nah, ini boleh. Ini kayaknya lebih masuk ya, Mbak ya. Iya, yang kedua itu. Mbak. Artinya gini kan, yang Mbak maksudkan. Nah, ini bisa dipakai. Wow, that is great. Wow, that is a great holiday. Holiday. Maaf, di aku kok Bukan holiday ya. di aku kok suaranya Kak Ica nggak kedengeran ya. Justru suaranya Mbak Husnul sama Mbak Utami malah keras banget. Oh ya? Iya, Iya, Mbak, karena ini percakapan aku sama Mbak iya, Utami. suaranya Mbak kecil, Husnul emang sama kecil Mbak sih. Utami tadi Nggak suaranya sama kayak suara kita. suaranya jernih, tapi suaranya Kak Ica-nya jauh gitu. Oh iya kah? Iya, emang kecil suaranya. Wah, bentar ya. Oke, nanti saya lihat dulu ya. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Oke, anyway. Mungkin gitu. Mbak Kusno Sekarang mau jawab oke. lagi? Sudah? Tes. Cukup ya? Oke. Sekarang jelas. Saya mau tanya. Gimana Mbak? Saya tadinya udah nulis yang ini, masih bingung. Saya mau jawab yang kalau misalkan saya 3 tahun lagi menikah, itu kalimat bahasa Inggrisnya gimana, Sir? I will marry atau married? Marry ya? I will marry. Jadi kalau saya akan menikah, dalam 3 tahun gini ya. Ini kan Mbak artinya. Yang Mbak mau tulis ini kan? Saya 3 tahun lagi akan menikah. Saya akan menikah 3 tahun lagi. Gini ya. Ya. Nah ini bisa kayak gini ya. I am going to marry in 3 years. Atau I will marry in 3 years. Ini juga bisa. Ini keduanya sama. Gitu. Kurang lebih ya. Oke. Nah, awas diri karena mbaknya telat, jadi belum jelas ya ngapain ya tadi ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi gini, kali ini kita coba latihan untuk yang cara pengucapan simple future. Jadi bisa pakai ini kalimat yang will, would, should, may, could atau yang lain. Atau bisa juga seperti mbaknya mau menggunakan cerita yang sudah lampau. Nah, ini bisa nih pakai simple past atau present perfect. Itu ya. Nah, tadi
Sudah nih, dicoba Mbak Aziza dengan Mbak Suartati, sama Mbak Utami, sama Mbak Husnul. Nah, karena Mbak Wastri sendiri, jadi nanti sama saya aja. Kita ada yang mau nyoba lagi? Dari Mbak Aziza, Mbak Suartati, atau Mbak Utami, atau Mbak Husnul? Ada yang mau nyoba? Kalau enggak, berarti saya yang nyoba. Sama Mbak Wastri. Close aja deh biar saya mendengar. Jadi lebih jelas. Mbak Aziza mau nyoba? Enggak lah. Bingung. Ya Om, nggak apa-apa Mbak. Nanti kan saya bantu lagi kayak tadi. Halo Mbak Wastri. Mbak siapa sih? Mbak Wastiri namanya. Wastri. Mbak. Mbak Wastiri, apakah lagi kerja atau bisa disela? Aku lagi di WC sama nenek. Nungguin nenek. Oh, oke. Dia lagi masih kerja. Nggak bisa lah. Nggak fokus. Nggak apa-apa. Oke, anyway, sampai sini teman-teman. Gimana latihannya? Atau mau nyoba latihan lagi? Ini atau apa ganti ya? pasangan? Nyoba ganti pasangan? Iya. Boleh? Boleh. Mencoba. Ayo, lagi. Saya Sekarang mau Mbak mencoba Aziza. lagi. Boleh Ya, lah Mbak. mencoba. Mbak Aziza sama Mbak Kusnul. Sekarang gantian ya. Tadi kan yang ini ya, yang apa? Oke. Nyeritain apa yang akan dilakukan ke depannya. Sekarang kalau nyeritain, oh hari ini apa, oh kemarin nih aku habis gini ya. Cerita yang pengalaman yang sudah terjadi gitu ya. Yang ini nih, yang ini ya. Datang kah? Menggunakan simple past atau perfect tense. Present perfect. Gitu ya. Present tense. Oh, bukan. Present perfect. Present perfect. Kalau ulangi lagi. Present simple past ini adalah subjek ditambah verb 2 tambah objek. Ya. Terus kalau misal verb negatif berarti did not tambah verb 1 ditambah objek. Kalau ini kalimat tanyanya did plus subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, ini simple past. Kalau yang present perfect itu adalah subjek ditambah has atau have tambah verb 3 ditambah objek. Atau kalau negatif ini positif. Negatif. Jadi sama. Subjek ditambah has atau have tambah not. Nah, terus ditambah verb 3 dulu tambah objek. Has atau have tambah subjek tambah verb 3 tambah objek. Ini ya. Oke. Ingat bedanya simple past dengan present perfect? Mencoba. Masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Present perfect sama Simple past, bedanya apa? present perfect yang sudah terjadi tapi masih dilakukan sampai sekarang. Nah, betul. Gitu. Si Kalau present perfect, simple past kalau simple past ini sudah terjadi cuma sekali aja atau ya waktu dulu. Ya. Kalau present perfect ini masih berlangsung sampai sekarang. Kalau contohnya tadi Mbak Utami bilang kan, we have not seen. Nah, kita sudah tidak ketemu selama berlama waktu yang lama. Itu kan masih berlangsung sampai sekarang kan. Gitu.
Nah, yang betul pakai present perfect. Begitu. Oke. Yuk, Oke. dicoba yuk. Sekarang Mbak Kusnul nggak ada ya? Mbak Kusnul. Nggak ada. Oke. Yang gini aja. Berarti bentar, silakan masuk Mbak. Oke, mungkin ini dulu Mbak Suartati sama Mbak Utami dulu. Coba ya. Halo Utami, Miss Utami. Hai. Gimana? Saya yang nanya ya. Siapa yang nanya? Aku ya. Oke, hai. Yang simple past dulu ya, Sir. Mungkin nggak tanya nggak apa-apa, langsung cerita. Oh, saya kemarin habis gini atau saya pernah gini gitu. Saya pernah ngapain. Nah, itu bisa cerita aja. Nah, gini aja. Siapa Utami tadi ya? Iya. Halo Utami. Did you ever go to Taipei? No, not yet. Terus ganti tanya aku. Ntar tak jawab. Sama Mbak siapa ini? Sorry. Suartati. Oke. Hai Mbak. Hai. Sorry, saya fokus sama Mbak ini Mbak Kusnul kok nggak bisa ya? But what are you doing today? Udah, Sir. Belum dijawab, Mbak. Suaranya kecil banget ya, Sir. Oh iya kah? Kecil banget suara. Sorry. Tadi Mbak Suartati yang kalimat pertama apa Mbak? Maaf, saya fokusnya ke pecah hati. Did you ever go to Taipei? Oh. Did you ever go to Taipei? Kemudian Mbak Utami jawabnya tadi? Not yet. Never. Never. Oke, gini aja. Mbak Utami jawabnya yang lengkap aja. biar latihan. Not yet. I never. Oh, okay. Not yet, Mbak. I never go to Taipei. How about you? Mbak Suartati tahu yang ditanyakan Mbak Utami? Tahu. Yes, I ever go. Itu pakai verb 2 ya. Ever apa? Mau pakai apa ya? Ini aja. Kalau misal Mbak Suartati sudah Mbak Suartati mau ngomong apa wes? Iya, saya sudah pernah ke Taipei. Berapa kali? How many Satu times? kali. Wow, great. Sekali Satu ya? kali. Oh, Ya. saya sudah pernah sekali. Kalau jawabnya gini Mbak. Ya. Yes. Yes, I ever. I did. Nah. Did. Kenapa? Karena ini sudah lampau kan waktunya ya. Kan? Karena Mbaknya perginya dulu kan. Udah sampai sekarang. Udah. Enggak ya? Yes, I did. Yeah.
Yes, I did. Saya pergi ke sana sekali gitu ya. I went When to Taipei one time, once. Atau once, one time, once ini bisa once ya, tulisannya once. singkatan ya, once, one. Oh, bukan singkatan ini, memang Bukan. sinonim, istilahnya sinonim. Kalau 2 kali berarti twice. Nah, twice, nah ini 2 times. 2 kali. 2 times. Kalau 3 times ya 3 times, 4 times, 4 times. Cuma 1 sama 2 aja itu sinonim. Begitu. Gitu, Mbak. Oke ya. Oke, Mbak lanjut. Wastri masih di WC ya? Oke, berarti Mbak Aziza sama saya aja. Ya, Aduh, Mbak Aziza mau tanya apa? Bisa. saya dulu pernah kerja di Hong Kong. Oh, oke. Oke ya, saya tulis dulu ya. Saya pernah bekerja di Hong Kong, Mbak. Yes. Oh, oke. Oke. Nah, Mbaknya mau ngomong gini aja. Saya pernah kerja di Hong Kong gitu. Atau tambah lagi? Saya pernah kerja di Hong Kong. Sudah? Dan di sana menyenangkan gitu aja. Di sana menyenangkan karena sering libur. Nah, Setiap minggu libur, duitnya habis. setiap minggu libur. Tidak bisa ke Jakarta. Oke. Ini. Saya pernah bekerja. Bekerja ini artinya memiliki pekerjaan ya, Mbak ya? Iya. Ini ya. Saya artikan seperti ini, biar gampang. Jadi tulisannya adalah I ever had a job in Hong Kong. Job in Hong Kong. Di sana menyenangkan. Kurang sih. Menyenangkan bukannya happy, beda lagi. Iya, tapi kurang lengkap gitu, Mbak. Paling dicoret in Hong Kong happy ya. Setiap minggu menyenangkan. Dapat libur. Oke. Di sana menyenangkan gitu ya? Yes. It was fun in every year because every weekend. Monday. Every Sunday. Every Sunday.
It's a holiday. Happy fun, tapi duitnya habis. Ini gini Mbak, kenapa saya artikan kayak gini? Jadi kalau Mbak Aziza, ya kan, saya pernah bekerja. Ini I had a job in Hong Kong. Di sana menyenangkan. Nah, it was fun. Nah, it was fun ini adalah kalimat dari simple past. Loh, tapi kok beda? Iya, karena kita pakainya to be. To be-nya itu subjek ditambah was atau were. Gitu. Oke. Kemudian ditambah kata sifat. Itu ya. Oke, Mbak Sisa, coba dibacakan. Coba. Biar fasih, ayo. I never had Ever. I ever had job in Hong Kong. I was fun in. It was fun in the in apa? There, sorry. Nggak kelihatan. Fun in there because. In there. I was fun in there because every Sunday. Every Sunday it's a holiday. Is a holiday. Is have holiday. Is a holiday. Is a holiday. Ulangin sekali lagi. Sorry. Oke, mantap. It was apa sih? I ever. Is dari depan kah? Enggak, dari tengah-tengah aja. Okay. Yang it was fun. It was fun in ever because every Sunday is in there di sana kan. In her. Inter apa? Inter because di sana. Inter because every Sunday is a holiday. Iya, betul. Oke. Lidahnya kaku. Pelan-pelan. Nah, terus saya jawab nih, Mbak. Saya jawab ya. Oh, saya jawabnya sama kayak tadi. Wow. It is a great. Oh, it is a great experience. Perjalanan. Apa? Experience apa? Experience? Perjalanan. No. Apa? Pengalaman, Mbak. Petualangan apa pengalaman? Apa sih? Pengalaman. Oh, it is experience. Mbak Nuria bergabung. Halo Mbak Nuria. Halo, maaf aku telat. Masih sibuk. Ini juga aku nggak bisa ini ya tanya jawab ya, soalnya berisik ada anak-anak. Apa Pak masih 10 menit. Oke. Thank you. Akan dengarkan aja. Bentar, saya jawab punyanya Mbak. Oke. Wow, it's a great experience. Mbak Aziza mau coba baca? Iya,
Coba baca. Wow, it is a great experience. Nah, experience aja. Nggak usah dibacain. Experience. Sorry. Oke. Saya tanya lagi ya, Mbak ya. Saya tanya ya. Oke. What do you think in Hong Kong. What do you think in here? Iya. Apa yang Anda pikirkan di sini? Oh, what do you think about here? About, sorry. Bukan in. About. What do you Tentang, think maksudnya about tentang Taiwan gitu. apa ya? Maksudnya saya sekarang di Taiwan gitu? Ya. Iya, yang dipikirin tentang Taiwan kan dulu What do you enak-enak think about liburan, here? terus di sini gimana? Banyak gitu, kerja. oke. Taiwan tuh bagus karena saya bisa kejar target cita-cita saya. Bentar, banyak. Semangat. Semangat. Oh gini, Taiwan tidak banyak libur, tapi cita-cita saya terwujud. Tidak libur. Oke, tetapi Cita-cita saya tercapai. cita-cita saya tercapai. Gini ya. Yes. Oke. Ayo Mbak Ziza mau coba ini translate? Tanya Mbak Google. Wah. Boleh coba. Bentar. Mbak Gus bentar. Taiwan. Tidak banyak libur. Boleh jawab? Taiwan doesn't have holiday, but dream might come true. Bolehkah? Doesn't have holiday. Holiday, but my dream income true. Oke. Betul. But my dreams come true. Benar nggak? Nah, sebentar. Karena Mbak Aziza bilang banyak, ya kan? Banyak ini artinya No many. No any holiday. No any. Bukan tak? Apa? Oh, kalau any itu setiap, jadi kayak lebih. Many. Bukan many boleh. 就是no many holiday，还是那个 in Taiwan I have no money off. Bisa nggak? Itu maksudnya gimana sih?
Gini. Taiwan tidak banyak libur. Maksudnya di Taiwan Oh, tidak. jarang libur gitu. Ya, Maksudnya maksudnya itu. Kalau di Taiwan tadi yang Mbak Wastri bilang ini adalah in Taiwan, ya kan? ya, in Taiwan. Mungkin kalimatnya saya tidak memilih libur agar cita-cita saya tercapai. Mungkin begitu kali ya. Apa Oh, bagaimana? bukan. Gini, tadi Mbak Ziza bilang nih, I ever had a job in Hong Kong. Nah, it was fun in there because every Sunday, ya kan, yang paling atas ini, Oh iya. it's a holiday. Jadi setiap minggu di sana libur. Nah, terus saya jawab gini, Oh, it is a great experience. Aku baru masuk soalnya. Ya, Ribet what do you think about here? Jadi gimana nih kalau di Taiwan gitu kan? Nah, Mbak Ziza jawab. Oke, oh iya. Ini perbedaan antara Hong Kong dan Taiwan gitu Ya, loh. Di Oke, Hong Kong banyak libur, sorry. Gak I apa-apa, know. Mbak. Nah, jadi Aku baru masuk. jadi yang 哥哥，我这3个，你们再个比一下，带弟弟。Maaf ya. nggak Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Mbak Wastri, jadi kalau Mbak Wastri tadi bilang yang in Taiwan, I don't have, gini kan? I have not. Bukan I don't have. Well, I have not. Taiwan, I don't have. Oh, have not. Sorry. I have not holiday. Oh. Nah, I kalau have no holiday. Ini artinya agak keras ya, karena gini. Tidak ada libur. Tetapinya pakai but ya. Iya, bisa pakai but, bisa pakai ini satu lagi, nanti cek. The weather. Apa pakai ini Kak? Boleh saya coba nggak? Jadi ini tanya jawab ya. Bentar, saya jawab yang punya Mbak Wastri dulu ya. Kalau I have no holiday, nah ini artinya saya tidak punya libur, tidak punya hari libur, Mbak. Iya. I don't. Nah, atau Ini mencakupi. Atau ya, ini bisa Ya. ditulis I don't have holiday. Nah, ini sama nih. I don't. Suaranya kecil loh. Iya. Iya, kecil banget. Dari tadi tuh kecil banget suaranya jauh. Suaranya jauh. Kalau digedein, ini suaranya teman-teman yang lain itu gede banget, ganggu ke telinga. Iya. Tapi suaranya Kak Isanya Seimbang. nggak Aku udah matiin aja ya aku ya, di sini berisik. Silakan kalian aja yang tanya jawab. Halo. Maaf ya semuanya. Yes. Ya, oke, sir. Sekarang oke. Mohon maaf. Ternyata settingannya di headset ini. Pantesan headsetnya kecil ya. Iya. Sekarang udah kencang sekarang? Oke. Ya. Mohon maaf. Saya nggak nyadar ya. Nah, oke ya Mbak. Jadi kalau dua ini artinya kayak gini. Jadi I don't have holiday. Nah, ini artinya beda. Kalau di atas ini yang Mbak Aziza bilang, dia masih punya holiday tapi sedikit. Oke. Kalau I don't have any holiday, nah ini kayak saya nggak punya libur-libur, nah itu boleh ngomong gitu, gitu ya. Kalau no many boleh nggak? Not many itu boleh, tapi lebih baik not-nya itu dipindah ke depan. Jadi not-nya itu di doesn't-nya. In Taiwan, I don't have many holiday. Itu boleh. Itu artinya sama. Makasih, saya bisa koreksinya. Oke, Mbak Utami tadi mau gimana? Oh iya. Kalau kalimatnya diganti kayak tidak sering aja itu kayaknya lebih gampang.
Oh, tidak sering itu Kayak jadinya misalnya Jarang doesn't ya? have Jarang ya? kayak Tidak. doesn't Ya have Allah. holidays often maybe. Jarang itu bisa pakai seldom. Seldom itu jarang. boleh. Seldom Aku ini gini Gitu. sebentar ya. aku nggak bisa Saya bikin tambahin lagi. kalimat. Kalau kosakata agak mendingan, tapi kalau suruh bikin kalimat aku ampun. Gini. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya. Jadi ya teman-teman tahu nih, ada kan adverb namanya adverb of repetition ya. Yang pertama kali itu ya. Seberapa sering ini dilakukan. Nah, ke sini ini semakin sering, ke kiri ini semakin jarang. Ya kan? Paling jarang itu adalah never. Ya kan? Kemudian ini ada seldom atau rare. Dia pernah dengar nih rare. Rare. Rare ini kayak langka. Kemudian ada Makhluk langka. Nah, itu often. Ini often ya, bukan often. Often. Ya, often. Terus kemudian ada usually. Kadang-kadang. Biasanya. Biasanya. Oh sorry, kelewat dulu. Berarti ada sometimes, kadang-kadang dulu. Sometimes kadang-kadang. Betul. Ada usually. Biasanya. Kemudian ever. Kemudian paling kanan ini adalah always. Selalu. Always ini selalu. Nah, tadi kalau Mbak Utami bilang kita pakai often, bisa, boleh. Jadi nanti kalimatnya kayak gini. In Taiwan, gini. Taiwan often atau often doesn't have holiday. Nah, kenapa di sini tidak ada much-nya? Ya kan? Karena di sini udah ada often. Udah ada often ini di depan. Gitu ya. Atau kalau misal ditulis much juga boleh sih, tapi artinya nanti agak beda. Gini ya. Suaranya udah kenceng ya Mbak Kusnul ya? Ya, udah kenceng. Iya, sudah. Sudah. Settingannya salah. Oke, ini kalau yang bawah ini artinya nanti kalau yang atas Taiwan jarang ada libur. Nah, ini artinya gitu. Taiwan jarang ada libur. Kalau yang ini Taiwan jarang punya banyak libur. Nah, yang dimaksud yang mana nih? Ya, bedanya dikit ya teman-teman ya, tapi kalimatnya beda kan? Ya, ngerti ya? Ngerti. Iya. Sama-sama aja jarang libur intinya. Intinya sama-sama jarang libur. Yang bawah lebih lemes lah. Libur. Yang bawah sifatnya lebih lemes. Kalau ini yang bawah ini, jadi dia ini bilang kalau Taiwan ini kadang-kadang masih banyak libur gitu loh, masih misal setahun ini Taiwan liburnya 14 hari gitu kan. Nah ini termasuknya banyak misal gitu kan, saya nggak tahu ya.
Nah, terus tapi kadang-kadang cuma jadi 9 hari atau 8 hari. Nah, itu kita bisa nih ngomong jarang nih Taiwan punya banyak libur. Kalau yang atas ya kan, kalau yang atas ini tendensinya Taiwan ini sering masuk, malah jarang libur, ngerti nggak? Jadi kayak beda beda kayak pengucapannya beda gitu teman-teman ya. Konotasinya beda ya. Nah, mantap itu. Itu yang saya maksud. Thank you. Artinya beda. Kalau cita-cita bahasa Inggrisnya apa? Nah, dream. Dream itu kan mimpi. Impian. Impian. Betul, impian. Impian. Sama dengan cita-cita gitu. Cita-cita juga sama, pakainya dream. Ya, bisa. Atau misal Mbak Wastri cita-cita apa gitu, misal contoh. Cita-citanya jadi apa ya? Loh, TKW. My dream. Bukan. Misal cita-citanya Mbak Wastri pengen buka apa atau pengen mencoba apa gimana gitu. Gitu ya. Misal. Fatimah ketawa itu. Jadi pengusaha deh. Misal I want to be an entrepreneur. Ini bisa nih. Nggak ya. Oke, Pak. Nah, ini nih. I want to be an entrepreneur. Nah, ini bisa. Ini artinya juga semacam mengatakan impian gitu. Ya. Kalau keinginan sama cita-cita tuh sama nggak? Bahasa Inggrisnya sama ya, tapi sama-sama pengen kan intinya gitu. Iya. Sama-sama keinginan, harapan ya. Ya, kalau harapan nanti kayak gini, I hope. I hope atau I wish. Saya berharap. Saya berharap. Gitu. I wish I have next year. I want to be Saya berharap tahun depan bisa cuti. Nah, I wish next year I have a. Jawaban saya amin. I wish next year. Sudah kangen rumah, udah 2 tahun setengah. Mary. I wish. Aku juga tahun kemarin gagal mudik, udah beli tiket gara-gara corona, jadinya dibalikin dulu tiketnya. Satu server, saya juga gitu. Gitu. Padahal udah beli tiketnya. Ya, nanti pulang, Mbak. Saya belum pulang juga. Kangen anak-anak, Kak. Sangat anak-anak. Anak kecil apa anak gede? Anak diundur setahun, 2 tahun. Oh, maksud saya anak kecil apa anak paling besar? Anak kecil, anak besar juga kangen. Kalau nggak maksud kan? Aku ngerti maksudnya suami kan, tapi aku pembahasan yang menyimpang ini. Pembahasan yang menyimpang. Jadi masa sih aku harus kangen suaminya orang. Aku kan punyanya anak-anak ya, cuman anak-anak doang, nggak ada anak yang paling besarnya. Udah saya Mas Wali deh. Oke. Mungkin teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan? Langsung curhat. Oh, ada. Di luar pelajaran. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Oh iya, satu lagi pengumuman sebelum tutup ya. Ya. Nah, jadi kemarin saya ketemu sama pengurusnya. Nah, nanti kita masih ketemu. Ini kan pertemuan ke-7 ya. Awalnya mereka bilang pertemuannya sampai ke-8. Nah, tapi dari teman-teman pengurus bilang sampai 10 gitu ya. Jadi kita masih ada 3 pertemuan ya. Oke, no problem. Thank you sir. Nanti di ujung ada ujian nggak? Nggak ada. Ujiannya ya kayak gini, Mbak. Ngobrol. Enggak, ini apa ya? Biar pinter ngobrolnya.
Ya. Jadi penilaiannya Sudah dari ditutup. aja. PR yang belum Numpuk numpuk. kumpulkan, saya sudah. Saya Sudah. belum, nggak ada waktu di panti. Ya, tahu apa-apa. Nanti ini PR-nya saya koreksi dulu ya. Sebetulnya udah sih, cuma belum selesai, baru separuh. Nanti kalau Nanti saya udah, bikin video apa? PR kalau yang sudah kemarin kan ada Iya. PR lagi. Enggak, cuma Enggak satu. ada. Saya Kalau bikin sudah- video, nanti saya bacakan buat teman-teman gitu ya, biar teman-teman tahu cara bacanya yang benar gitu ya. Oke. Itu Sir, Sama- aku mau tanya kalau ada teman yang kan teman satu grup di grup WA. Awalnya dia aktif, cuman karena dia sibuk itu beberapa kali pertemuan nggak hadir. Iya. Terus katanya mau pengen ikut lagi, katanya ketinggalan, terus malu katanya gitu. Aku bilang nggak apa-apa, gabung aja, boleh nggak? Boleh lah. Katanya Cuma udah gini. beberapa kali pertemuan, katanya nggak Iya. hadir, aku malu katanya gitu. Iya. Nanti kan saya kasih ini Mbak, apa namanya yang saya kasih video ya yang di YouTube. Nah, itu bisa ditonton Yang di dulu. YouTube itu bisa ditonton. Nah, betul. Gitu, gimana Mbak Wastiri? Nanti biar kita satu apa pembicaraan, biar ngerti nih kita sudah sampai mana gitu. Kalau boleh tahu temennya ketinggalan di sesi keberapa ya? Mbak Oci Wastiri. bukan. Iya. Mbak Oci bukan. Hilang. Iya. Oke, nanti kalau misal temennya mau dimasukin aja Mbak. Cuma nunggu ini ya, apa kalau bisa banyak, kalau misal nggak sibuk ya kan bisa nonton YouTube-nya dulu tuh biar paling nggak jauh-jauh banget pemahamannya. Sama aja itu kan pelajaran mengulang YouTube-nya itu. Sebetulnya sudah dibilang sudah jauh, tapi kalau dibilang masih ngejar kok. Nggak bisa. Ya, karena pembahasannya masih nggak terlalu ini. Belum terlalu yang sangat expert belum. Jadi pertemuannya 3 kali lagi. Ya, 3 kali. Ya. Oh iya. Kelihatan nggak semangat gitu. Ya, kan jadi nanti saya tanyakan lagi kalau ingin mau berlanjut lagi, kan ya. biar lebih dalam lagi, lebih gimana gitu. Loh, Iya. sebetulnya gini, yang saya ajarkan ini adalah basic utama. Yang pertemuan pertama dulu itu kita belajar nih yang namanya present, ya kan? Cara bicara untuk kejadian yang saat ini terjadi, gitu kan. Atau nanti sebelumnya kita juga pernah ngobrol soal yang waktu lampau. Nah, itu ada di sini nih, dari sini. Nah, kemudian ada namanya future. Future itu yang ini nih. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas yang soal ini nih. Namanya passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice itu adalah yang dibalik. Misal, saya sedang membersihkan lantai. Nah, itu kan aktif gitu kan, membersihkan. Tapi kalau misal dibalik, oh lantai itu dibersihkan oleh dia. Ini namanya pasif gitu kan. Karena kan kadang kita pengen latihan biar lancar gitu kan. Cara lancarnya salah satunya adalah dengan yaitu dicobalah latihan untuk kalimatnya dibolak-balik, depan ke belakang, yang dari belakang ke depan. Jadi kan nanti jadi ngerti gitu. Kapan pakai objek, kapan pakai subjeknya yang mana. Nah itu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini minggu depan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyakan dari yang latihan ini? Hari ini latihan semua. Mantap.
lumayan ya, Iya, enak deh latihan langsung. melemaskan lidah. Melepaskan lidah. Betul loh, Pelan-pelan. aku masih kaku. Belajar grammar susah ya, Kak. Iya, oh iya, Susah banget. Aku aja ini belum masuk. nanti ini ya yang di tugas itu beberapa ada yang saya koreksi grammarnya. Meskipun saya nggak tahu grammar yang benar, maksudnya terkadang saya masih perlu dikoreksi juga, tapi paling nggak saya membantu sedikit gitu ya. Karena kayak ya saya feeling saya oh ini salah nih, agak salah di sini. Nah, berdasarkan yang saya tahu nanti saya bantu koreksi. Ya, teman-teman. Oh iya, satu lagi. Kalau teman-teman latihan ngetik bahasa Inggris, terus nggak yakin dengan namanya grammarnya benar atau tidak, teman-teman bisa nih install namanya Grammarly. Grammarly. Nah, itu ya. Logonya kayak apa? Sebentar, saya carikan dulu ya. Berarti ini lebih bagus dari Google. Oh bukan, dia suplemen membantu di Google. Oh. Jadi Google itu bisa, tapi dia tidak mengecek susunan kata yang tepat. Gitu. Oke. Kalau ini membantu mengkoreksi apakah ada salah kepenulisan. Nah, Thank you, sir. sebentar. Saya nggak ada ininya. Logonya kayak apa, sir? Sebentar. Ini aja ya, saya share. Oke, saya stop. Nah, logonya kayak gini, teman-teman. Tanda-tanda bulat. Betul. Oke. Nah, ini dong. Misal kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini misal ya. Nah, mohon izin ya Mbak Aziza pakai contohnya Mbak Aziza. Boleh. Silakan. Biasanya Mbak Aziza nulis seperti ini. Thank you for information. Gini ya. Betul? Betul. Nah, ini ada merahnya Mbak. Lihat kah? Lihat. Kelihatan? Kelihatan. Ini ada merahnya. Nah, kenapa? Harusnya ada ininya, ada. Nah, ada ini. The information. Oke, sekarang mudeng. Atau gini ya, atau nih. Atau thank you for your information. Nah, gitu. Oke. Iya, ini namanya grammar. Grammarnya diperbaiki. Gitu. Oke. Thank you. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kalau ini sebetulnya apa? Ini adalah supporter di keyboard. Jadi kayak gini, teman-teman. Nah, ini saya juga tidak berlangganan yang premium, gitu kan. Harus bayar, Pak? Iya, kalau yang banyak pakai kayak saya yang sekolah lah itu kan pakai terus. Nah, itu dia bisa bayar kalau mau bayar. Karena dia ada fitur-fitur tambahan, Mbak, yang bisa ditawarkan. Kalau cuma buat teman-teman lebih lengkap ya. Karena gini, kalau saya kan perlu buat nulis laporan gitu ya, Pak ya. Buat ngobrol nggak harus, nggak apa-apa. Nah, dia ada ini, Pak. Ada Grammarly for Chrome. Ini untuk yang di website kayak ini. Ini kan saya di website nih. Ini kan di Chrome kan. Nah, ini kayak gini nih, ada gitu. Itu ya. Atau juga bisa nih for Android. Nah, ini untuk HP nih gitu, teman-teman. Gitu ya.
Jadi ketika teman-teman ngetik, nah ini langsung muncul gitu. Nanti bisa diklik terus diperbaiki. Oke. Oke. Thank you. Thank you Ini for aplikasinya the gratis. information. Ya, Bener nggak jawabnya? betul. Yes, thank you Ada for adanya itu your betul. information. Oke, thank you. Eh, Kak Isa, boleh interupsi nggak? Boleh. Kayaknya harus dijelasin juga deh Kak ke kita grammar itu apa, pronunciation itu apa, vocabulary itu apa. Jadi kita tahu gitu. Oh, oke. Iya benar. Waktunya Setuju loh. sih. Sudah lama ini. Minggu depan dilanjut. Sebenarnya Oke. telat ya, harusnya dari awal harusnya. Loh, tapi kita sudah belajar grammar sejak dulu. Sejak kemarin-kemarin sudah belajar grammar secara Iya, dalam. Disadari. iya maksudnya bisa dijelaskan lagi grammar itu apa, terus Oh, oke. vocabulary itu apa, pronunciation itu apa. Jadi kita tuh bisa ngebedain Google Translate itu grammar bukan kayak gitu loh. Tadi soalnya ada yang nanya kan, sama nggak sama Google Translate? Oh, Oke. Ya, thank you, Mbak. Nanti saya tambahkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Berarti untuk pembahasan minggu depan ya? Ya, bahasa minggu depan sama selanjutnya. Oke, thank you. Ya. Oke, seperti biasanya kita foto dulu. Nanti saya kirim, Mbak. Oke. Open the camera. Hai. Kumut-kumut. Hai. Hai, kumut-kumut. Aku yang kumut-kumut. Oke, sudah. Mbak Wasti Oke, sama Mbak Kusnul mau open? Kalau enggak, saya ambil nih. Bentar. Bentar. Oke. Mbak Kusnul masih kerja? Mbak Kusnul nyengir sebentar. 1 menit. Sebentar ya. Oke. Ya, ambil ya. Ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, mantap. Oke. Ya, thank you teman-teman. Thank you, sir. Oke, thank you, sir. Thank you, teman-teman. Bye-bye. Makasih Mbak. Thank you semuanya. Bye. Thank you. Makasih Kak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.